tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu, sampai jihad, sampai perang, supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim, kita anak beliau Nabi betul, ngendikannya Robbana liyuqimus sholat, supaya mereka melakukan sholat. Cobalah, karena mereka manusia, kasih uang, kasih makan, karena mereka kalau nggak makan nggak kuat sholat. Robbana liyuqimus sholat, saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti fas sholat maksudah, tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholate ku lan. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis sholat, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok salat ning isor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haram. Salat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutim, di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan, kutilu, tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, nguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita nguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jeko talahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Aku kan gak musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahalul sujud. Makanya kata Rasulullah, waju'ilat anal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewu ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, anggere orang 40 mesti sing sitok iku wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun gak jamin ada apa? Gak ada wali, tapi gak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga gak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira anggar segala nasi ikut ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Sholat itu iso bener itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad Dib. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rojab, abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haromen. Kebetulan saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fikhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu swawur-awuran, ngawure wong alim tapi coba bayang dong gue. Maksudnya ngawur itu panjen bahasa Arabe tenanan itu ismam ku budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono kiase. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa?
Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gudeng yo akeh. Ayo mulang ya dene jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak trimo dene Madinah mati ilmu. Mulane digelar imam napa? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repol jadi mahram ini kuwara sepol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jadi Imam Haram, ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua enggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Harman. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haroman. Haroman itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haroman itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya wis guyu caci cilik. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong ra alim itu terus koyo mergo rondo. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa? Haid. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok nak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus shalah. Supaya mereka melakukan sholat, cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan. Karena mereka kalau nggak makan nggak kuat sholat. Rabbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti fas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sik ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholate ku lan. Wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane nek buka Ramadan, niku cara aku apik mangan sik, aja sok khusyuk terus ora usah mangan. Ben mangan sik ben sholate tenang. Ayo sholat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, sholate mau lantara. Usum ndi nek kene kowe. Walane ora wali-wali. Tak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling bener. Itu awal-awalnya gitu. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sakjane apik aturan itu tapi dengan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, sebar kaku. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang paling berak imam itu yang paling aqra', yang paling afqah, yang paling asan, yang paling aqdam hijratan difke kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar tok harus tahu apa maknanya. Karena kalau enggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus waqafe ngene. Innallaha la yastahyi terus waqaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik mbok yo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang waqafe iku fatal. Ya ono sing waqaf ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes ape ngarang Bapak Kofasol, tapi kira-kira do angel bali lho wis rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu udah hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wuquf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Jadi waqaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhrote tok. Waqaf asal jeblok sehingga ana wong waqaf inna wa la yastahi. Ya prono.
Tapi zaman sing sempurna iku sapa? Ya sudah lah, sing iki tampa wae, iki zaman akhir tampa wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar waqaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemene waqaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya. Oh, malah tubuh malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka halus. Makanya waqaf ini penting sekali. Lho kula nu gadah kitab karangane Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang Sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitabku 6 waqaf tok, dakhalal jannah. Saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka waqaf. Iku dakhalal. Lah aku apal ae ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 wae swarga. Kalau puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape wong-wong ra sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra iku tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya iku ora ono seleksi. Lan kula nu salat teng putih-putih makmum, guling-gilingan nak imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU wae. Dadi kula wis anggar ana wong imam nggih. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa ya imami kapan-kapan. Tapi saniki sementara makmum guling-gilingan nak salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan ketika Sayyid Rasman dikepung oleh orang-orang Khawarij semuanya itu fusak terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung diimami mubtadi orang yang sangat berdua sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu di gedung. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo ya pas rata anut tuh. Pas sholat kayak Mustafa itu pas sholat ya tak anut. Tapi nak pas turu ngaji ya rata anut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa ya bolak-balik tapi adus. Mulane kula mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon mbek pangeran. Wong pangeran dawuh anak idadzoni abdi. Kula niku zaman melarat, saiki lah ya urung juga tapi kula riyen tuwih melarat timbang saiki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat tuh di santri, jadi sepakat kiai, melarat lah ya. Lho kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu kitab. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal, padahal tamat al-yasar. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi ya kayak semua cowok. Tak balenin nih mulang nopo mahal gitu. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lalah itu lungaku itu bada sufi, saka narukan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi wae Jumatan. Kula niku wedi pangeran. Senajan ana kaul-kaul sing darani musafir oleh no. Ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misale kula teng narukan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetep medhun. Padahal go kerdus kalih perjuangan. Salat. Lah niku wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad, yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin aku ya. Wadi ya wis. Yakin sekali jauh. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad.
Bayangno wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Berarti mun dino sira aku sholat nganti nangis. Sampai dongaku tak rubah ya Allah. Anta akramu min anta rudda sholata darajul. Jenengan terlalu mulia untuk menolak kula sing menusati kula atos, umpama kula zuri mawon kula tampa. Kok jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batalno salate tiyang niki. Mumpun Gusti jenengan tampa mawon. Mumpun nak boten ditampa kula ya rasa tampa pisan wis. Insyaallah. Tapi kalau tetap majibno makhraj iki mau cerita, kira usah melok-melok, aja terus sensitif. Kok cawe wedok sensitif. Gus kok gak majibno makhraj, sembrono. Ya tetap wajib makhraj, wajib. Cara Imam Jazari sebuti wa hakadha menyu ilaina napa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau iktimamu qari'in bi ummin itu tidak sah. Wong dene iso ngaji mahal dia dadi roh. Wong korek makmum wong ummi iku gak sah. Dene ya ada. Tapi aku ra ya ada. Ora krono sama takok Gus lha jenengan mboten ada. Aku nak ya ada iku mari takabur. Kaya-kaya salat wongku ra ditampa. Wis aku spekulasi kok sowan pangeran atok ra takabur timbang ya ada. Terus kowe ya tetep ya ada aku ora usah. Tapi ada aku sampai isin mbek pangeran Gusti jenengan iku wong mulia, zat sing mulia. Gak mungkin lah nolak salate tiyang niku. Wis 16 lah pun. Jadi aku ra ada aku kuwatir ujug kuwatir takabur mosok pangeran ra ngesahno. Salate wong sing jihad. Obar runtusin mama aku delok kok sakit. Lah mau Fatihah ngono geger yo. Kok wong kelahiran lho, kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mbok niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak donya mesti kembar. Pas niku kula ya ora roh takbir. Alal haq pas itu saya enggak tahu takbirnya. Bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya dunal arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tazkirun Nas. Dikarang seorang habib alim alama namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya dunal arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa? 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di Yaman itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku padha mek wong 1000. Dadi ya akhirnya ono wong makmum alim wis anggap ae ono wong. Panganan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku padha karo wong. Aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 cek. Sila-sila. Buate cek ono lah nak trimo 50 lah cek ono lah kan. Yes. Tak dongkrak wis. Karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. I'adah dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saiki ana wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti ndekne ngitmahi Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk iku mendapat. Ya to ora? Tapi aku ora muni haram lho. Ana wong qiraahe apik, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin qiraah ning kabupaten, entuk. Imam masjid iki wacane keliru tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digowi wakofan tanahe. Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam, tanahe diwakofno ke masjid. Nunggoni masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk apa kok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makhrojem, tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makhrojem, kowe kok fasih makhrojem. Hadiah apa untuk umroh? Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikonokno pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale.